Oke, kita langsung ke Bang James. Tadi terputus. Bang James? Halo. Ya. Ya, silakan Bang Halo. James. Ya, Suara saya ya, kedengaran? Ya, kedengaran. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak, dengar. Kedengaran, Ya, terima jelas. kasih kepada Pak Yusuf Manobulu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Saya langsung ke Ibu Siti Aman Abuya. Jadi seperti ini, Ya, Bu, Pak. saya ada mau sedikit komen tadi dengan dialog Ibu dengan Pak Cabe tadi ya. Ya. Ya, saya dapat sebuah ayat ini di Alkitab, yaitu Tesalonika Ya, Pak. 5 ayat 21. Tesalonika 5 ayat 21. Di situ dikatakan, hendaklah segala perkara kamu uji. Ya. Di situ dia. Ya, jadi kalau menurut saya sih, bagaimana Bu? Saya menawarkan ini ayatnya jelas nih. Saya boleh nggak menguji sedikit tentang Ibu? Boleh nggak Bu? Ya. Ya, kan Ibu tadi kan mengaku sudah 7 kali umroh ya. Ini pun kejadian yang langka sekali nih di negara kita ini kalau ada orang sampai 7 kali umroh. Ya. Saya mau tanya yang dasar. Iya, yang lalu saya mau tanya. Jadi persepsi saya ke Ibu ini masih 50-50, Bu, tenang. Oh, gitu. Masih 50-50 ya. Nah, saya mau tanya ke Ibu dulu, yang muda-muda saja dulu. Pakaian yang digunakan. Jadi kan kita di atas pesawat itu kan sudah diperintahkan untuk mengganti pakaian. Kan kain itu namanya apa, Bu? Oh, Pakaian kain apa? itu namanya kain apa ya? Saya udah lama Pak lupa juga Pak. Kenapa Pak? Namanya kain. Oke. Boleh Bu. Ya saya boleh. tahu Pak. Dua pertanyaan itu. lainnya. Ya, pertanyaan yang lain. Jadi ini sudah mulai kalau kayak timbangan ini sudah 60-40 ini. Kan tadi 50-50 gitu, enggak masalah. kan? Oh, enggak masalah Pak. Ya. Sekarang satu lagi lafaz talbiyah, Bu. Kan ini biar nenek saya pun hafal ini lafaz talbiyah. Setengahnya saja saya berikan ke Ibu, setengahnya. Lafaz ketika keliling Ka'bah itu, Bu, bertalbiyah. Itu apa, Bu ya? Kalau boleh Ibu sampaikan ke saya. Ya kan kita selalu baca panggilan itu kan, kita hadir ke panggilannya itu. Nah, tadi sudah saya bacakan, Pak. Ya, boleh diulangi lagi, Bu. Soalnya kan saya tidak mendengar, Bu. Oh, gitu. Nah, iya. Kalau saya bilang labbaik Allahumma labbaik, itu kan maksudnya terus Bapak lagi, mau Bu. saya Terusnya, Bu, terus. Nah, sekarang Bapak tanya, nih Bapak sendiri bisa nggak? Bisa. Oke. Karena begini, kita kan dari SD kan, saya ini sudah kuliah sih. Cuma waktu SD ada namanya pelatihan manasik. Jadi kita anak TK itu sudah dibawa ke kantor kelurahan agama setempat, dilatih. Jadi kami saja yang anak-anak kecil hafal begitu, meskipun cuma setengah. Oh, gitu. Iya. Jadi mohon maaf Bu ya kalau memang agak sulit. Enggak, tadi saya udah bilang kok Pak. Ya. Saya tadi udah bilang, saya udah membilangnya bahkan sampai habis gitu loh Pak. Gitu. Itu belum habis Bu, itu belum habis Bu, masih panjang Bu. Itu yang Ibu katakan itu baru seperempatnya Bu. Oh gitu. Iya. Ya udah, tapi nggak perlu saya mengatakan semuanya kan Pak. Dan saya juga udah meninggalkan itu yang lama gitu loh Pak. Iya, jadi saya nggak perlu mengulang-ulang yang lama gitu. Iya, dan segala sesuatu harus diuji, dan yang menguji itu bukan manusia Pak. Gitu loh. Enggak jadi masalah, saya Bu, rasa, jadi saya merasa Ibu, Bapak nggak perlu menguji seseorang. Kalau Bapak emang ragu ya silahkan gitu loh Pak. Dan iman saya juga nggak akan goyah dengan keraguan Bapak gitu. Boleh Bu, boleh. Ini kan Tesalonika 5 ayat 21, hendaklah segala perkara kamu yang uji Bu, kamu. Nah, terus kamu uji, kan kita Alkitab ini ditujukan kepada siapa begitu? Iya. Yang menguji itu Bang James, sebentar Bu Siti. Yang menguji itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kan Bang James ini kan tidak percaya Tuhan Yesus kan? Apa yang nguji? Tidak. Begini Pak.
saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Ya. Jadi apa yang saya lakukan menurut perspektif kitab suci Ibu berarti benar ya? Begitu? Iya. Benar atau salah? Benar ya? Nah, jadi nggak apa-apa kan? Kalau saya pakai kitab suci saya juga ada. Qul hatu burhanakum in kuntum la ta'lamun. Tunjukilah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi mau pakai Quran bisa, mau pakai Alkitab bisa. Mungkin itu kalau untuk Islam Anda pakai Al-Quran. Anda bisa uji pakai Al-Quran itu. Tapi kalau untuk kitab saya udah uji tadi pakai haji, pakai lafaz talbiyah, terus pakai yang digunakan. Saya kan uji ya. Jadi mohon maaf Pak Manubul ya. Ini kan tadi saya kan persepsi saya awalnya kan 50-50 nih. Kalau diibaratkan timbangan. Nah, sekarang ini berat ke kiri nih, sudah berat. Pertanyaan pertama sudah 60-40. Nah, saya tanya lagi sudah 80-20 nih. Jadi mohon maaf sekali Pak. Ya, oke, saya masuk ke pertanyaan Pak ya, kan itu tadi masih intermezzo kan. Ya, silakan. Oh, tadi belum pertanyaan. Katanya tadi ada pertanyaan, Pak. Tidak, maksudnya kalau kayak biasanya kita tanya dulu latar belakangnya apa supaya persepsi kita sama gitu. Ya nggak sama lah, persepsi Bapak sama saya nggak mungkin sama karena kita udah beda keyakinan Bapak. Iya, pertanyaan inti saya gini Bu. Ya, kan Ibu kan Bu, apa tadi kan katanya rindu dengan Alkitab, kan rindu pengen baca Alkitab. Saya boleh bantu gak Bu? Coba dibuka 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Pasal 6 ayat 16. Silakan dibaca. Silakan dibaca, Pak. Nah, di situ dikatakan di Timotius itu salah satu karakteristik atau sifat dari Tuhan itu tidak mati. Di situ dikatakan. Jadi Tuhan itu bersifat immortal. Nah, yang kita lihat di sekarang ini Yesus itu menurut kepercayaan Ibu itu mati sebagai untuk menebus dosa manusia kan? Ya, terus? Ya. Nah, kan kalau di Timotius tadi dikatakan dikatakan di Timotius Tuhan itu tidak mati. Nah, Yesus mati. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Tuhan itu tidak mati. Bapak, sekarang gini, Bapak mau tanya karena Bapak ingin mengerti, memahami apa kita, atau Bapak mau bertanya untuk mencari kesalahan gitu loh Pak. Jadi Bapak kita jelasin pun percuma kalau Bapak juga tidak mengimanin gitu loh Pak. Karena pertanyaan itu udah biasa gitu loh Pak. Jadi Bapak bertanya tapi bukan untuk itu, tapi Bapak bertanya untuk mencari kesalahan. Saya tahu itu Pak, arahnya omongan Bapak apa, arahnya pertanyaan Bapak apa gitu loh. Gitu, paham Bapak? Bukan saya apa Pak, karena apa? Dari tadi Bapak, saya tahu Bapak minta baju ihram. Setelah kalau saya nggak jawab, Bapak bilang, wah kepercayaan saya jadi berkurang. Terus Bapak minta saya membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal. Kalau saya nggak baca, Bapak bilangnya berkurang. Sekarang Bapak menanyakan itu. Jadi udah nggak usah lah Pak. Jadi sekarang gini, kalau Bapak apa juga Bapak ngomong aja. Sekarang jawab Pak. Bapak ngomong aja. Sekarang Bapak aja baca. Gitu loh. Yang mana gitu yang labbaik Allah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah. Sama kan? Ya udah. Coba Ibu ulangi, Ibu bilang kan sama, Ibu bilang sama, coba ulangi. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka lam salah. Intilat kalam syai, ana arif, inti husuk kalam syai. Wah, uslo inti kalam. Lat inti yathak, inti mata arif syai. Inti tadzab, inti kalam tadzaba, inti lat uji ana arif husu inti aib ko kalam. Khalas ma fi kalam syai, inti kadzaba. Tafadhal. Ya, tafadhal ya. Apa kamu paham apa yang saya ucapkan? Sekarang saya mau tanya, kalau kamu menguji saya dengan itu, apa Anda sendiri paham apa yang saya ucapkan? Sedangkan Anda seorang muslim, silahkan jawab.
kalau saya sih, kalau Ibu mau katakan paham seperti itu, tidak. Toh banyak orang Muslim yang tidak paham bahasa Arab. Ya udah, kalau Bapak tidak memahami bahasa Arab, berarti ya udah jangan menguji saya, sedangkan saya sudah paham. Jadi ini kalam syai. Tapi ada beberapa yang saya Anda paham, menguji yang saya kan? itu Anda menguji sesuai saya kan? Anda menguji saya kan? Ya sekarang saya ingin menguji Anda. Sekarang Anda paham apa tidak apa yang saya katakan? Kalau Anda tidak paham apa yang saya katakan, sedangkan saya menggunakan bahasa Arab, Anda nggak paham. Jadi Anda sendiri belajar dulu bahasa apa agama yang Anda imanin itu. Jadi jangan menguji seseorang sedangkan diri Anda sendiri tidak bisa. Paham Coba Anda? Nggak usah lah Anda. Sekarang Anda nggak usah menguji saya. Sedangkan saat Anda uji pun Anda tidak paham. Sedangkan saya membaca bahasa Arab, saya ngomong Arab, sedangkan Anda sendiri tidak paham. Untuk apa? Gitu loh. Anda menguji, Anda mengimani sesuatu yang dimana Anda sendiri itu tidak mengerti, gitu loh. Jadi nggak usah lah Anda itu menguji. Sedangkan Anda menguji saya menguji Anda pun Anda nggak bisa. Gitu loh. Kita siapa menguji seseorang? Halo, boleh? Nah, untuk masalah, kan saya sudah akui tadi sama Ibu kan, kalau saya tidak paham bahasa Arab. Kan? Ya udah, kalau Anda tidak paham, ya udah nggak usah itu, nggak usah Pak. Saya tahu maksud tujuan Bapak kemana, saya tahu. Nggak usah Bapak bilang saya tahu maksud arah pembicaraan Bapak kemana, gitu loh. Sekarang gini aja deh, Bapak nggak usah nguji saya, sedangkan Bapak sendiri aja nggak memahamin Arab yang Bapak imanin, Arab yang Anda baca, Arab yang Anda pahamin aja sendiri, Anda tidak mengerti apa artinya. Jadi nggak usah mendalilin saya, karena saya tahu Pak, kayak labbaik Allahumma labbaik itu udah dibelajarin. Tapi dengan keadaan yang sebenarnya arti sesungguhnya apapun Arab itu Bapak nggak mengerti gitu loh. Bapak hanya hafalan, karena itu Bapak belajar dari SD seperti yang Bapak omongin tadi Bapak. Jadi Bapak nggak usahlah menguji. Halo. Boleh saya lagi Bu? Ibu sudah berapa menit ini bicara terus. Terserah saya dong. Soalnya Bapak menguji saya, sedangkan Bapak sendiri nggak bisa gitu loh. Ya, boleh. Siti, sebentar, saya lagi sementara belajar Bu. Saya seorang pelajar. Ya. Saya nggak peduli, saya mau pelajar mau apapun saya nggak peduli. Iman seseorang tidak bisa diukur dengan pelajar. Dengar itu Pak. Jadi saya harap Anda lebih belajar, lebih pintar lagi. Gitu. Ya, Bu Siti sebentar Bu. Bang James bisa dengar saya? Ya. Ya, bisa. Tadi Bang James bilang kan sudah turun jadi 20-80% kan? Nah, kalau saya lihat ini sudah naik 150% banding 100 ini. Karena Ibu Siti Amanah ini sangat paham bahasa Arab, justru Anda yang mengimani bahasa Arab, Quran. Boleh. Bahasa Arab tidak paham boleh. ini. Halo, boleh. Ya. Nanti mungkin kira-kira beberapa jam setelah ini kita akan buktikan apakah Ibu ini betul-betul bisa bahasa Arab atau tidak. nanti akan keluar bukunya. Nggak usah berasumsi, bilang aja kalau udah malu Bapak sendiri nggak bisa, jadi nggak usah beberapa jam atau nanti bisa berbahasa Arab atau tidak. Udahlah Pak, akuin aja, nggak usah gengsi Pak, udah akuin aja, nggak usah gengsi, nggak usah lah Pak ikut-ikutan takiyah, nggak usah berasumsi sendiri, bilang aja kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Jadi jangan ngomong ke saya, Anda pelajar, Anda kuliah, Anda apa, bagi saya itu saya nggak peduli. Mau Anda S1, S2, S-tung-tung pun saya tidak peduli. Intinya di situ Pak. Jadi Bapak nggak usah pamer di sini titel Anda sekuliah atau apa, nggak usah peduli Anda pelajar atau apa. Karena saya tahu Anda juga membaca, bahkan Anda sendiri tidak paham. Jadi saya harap nggak usah deh pura-pura menguji gitu, dan Anda membaca Alkitab pun saya rasa juga salah gitu loh. Bapak membaca cuman asal comot-comot. Makanya belajar dulu kitab Anda, jangan belajar kitab orang, jangan menyalahkan kitab orang sedangkan kitab Anda sendiri aja Anda tidak tahu gitu loh Pak. Boleh.
kalau saya tes bahasa Arab lagi, kira-kira Ibu bisa nggak, Bu? Kalau saya tes sembarang Gini, begitu. ya usah ada. Bapak emang siapa? Bapak ngomong tadi nggak bisa bahasa Arab. Sekarang Bapak mau ngetes saya bahasa Arab. Berarti Anda ini lagi cari di laptop deh. Kayaknya lagi cari-cari di Google deh. Lagi googling deh. Enggak. Jadi Anda tadi enggak. Sekarang tunjukin muka Anda. Sekarang tunjukin, nggak usah itu. Kalau emang Anda bener, jadi Anda nggak usah gitu. Jadi Anda nggak usah deh pura-pura mau ngetes saya bahasa Arab. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakuin, baru beberapa menit Anda mengakuin saya tidak memahami, tidak mengerti bahasa Arab. Selesai, kan? Ibu, saya di sini sebagai fasilitator. Jadi Ibu maksudnya ya, Anda sebagai fasilitator, Anda menanyakan ke saya, saat Anda menguji saya, sedangkan saat saya menanyain Anda balik, Anda nggak bisa jawab, gitu. Jadi nggak usah deh Pak muter-muter kayak kipas angin jomblo di malam minggu, gitu. Jadi nggak usah lah Bapak muter-muter kayak jomblo di malam minggu, cuma muter-muter sama kipas angin. Jadi nanti penonton, yang jadi wasit. Penonton udah paham, Pak. Penonton udah paham. Kalau Anda mengetes saya, seharusnya Anda sendiri memahami. Tapi di saat saya gantian ngomong ke Anda tidak tahu. Jadi nggak usah ngetes. Namanya orang ngetes itu udah lebih pinter. Tapi di sini Anda sendiri tidak memahamin, gitu loh, Pak. Jadi Bapak nggak usah ngetes-ngetes, gitu loh, Pak. Mungkin Anda bisa mengetes yang lain. Tapi maaf, Pak, saya bukan sombong. Jangan ngetes ke saya, gitu loh. Nggak usah mamerin Anda jadi sarjana atau Anda pelajar atau apa. Maaf Pak, itu nggak berguna bagi saya. Bang James. Ya. Ya Bu. Anda, iya Pak. Ya, Anda fasilitator dari mana ya Bang James? Dari channel mana? Ada channel? Saya tidak terikat dengan fasilitator dengan orang-orang apapun begitu, cuma kan kawan-kawan saya yang insya Allah paham, meskipun saya tidak kenal orang-orang yang paham bahasa Arab pasti akan memberikan reaksi begitu. Ya, makanya saya fasilitator, saya tanya ke Ibu. Mungkin begini Bang James, kalau Anda mau berdiskusi atau mungkin mau bertanya, usahakan Anda paham dulu. Karena sangat disayangkan kalau yang ditanya itu sangat memahami, terus kemudian Anda yang istilahnya bertanya tapi juga menguji. Nah, begitu Anda ditanya balik tapi Anda tidak bisa jawab. Boleh saya interupsi sedikit, Pak? Boleh saya interupsi sedikit, Pak? Iya, silakan. Kan tadi Bapak katakan benar, kan? Benar kan? Sudah paham Ibu ini. Kan? Nah, itu masih klaim sepihak, Pak. Makanya saya bantu supaya persepsi kita ini sama loh. Saya rasa nggak butuh bantuan Anda deh. Oh ya, oke. Kalau begitu. Orang Anda sendiri nggak paham, masih mau cari teman Anda untuk membantu Anda. Enggak, bukan gitu. Anda aja mau ngetes saya, Bapak aja masih mau cari teman Anda yang bisa berbahasa Arab. Berarti Anda sendiri pun nggak bisa. Jadi saya nggak perlu deh bantuan Anda gitu. Tanpa bantuan Anda, iman kita, kepercayaan kita itu udah tetap sama. Jadi ada Anda, nggak ada Anda itu nggak ada bedanya, Pak. Gitu loh. Jadi kalau emang Anda mengetes, seharusnya Anda sendiri, jangan bawa orang. Berarti Anda sendiri belum bisa, gitu loh, Pak. Katanya sarjana, tapi mau ngetes masih butuhan orang. Halo. Ya. Boleh saya closing statement ini karena kayaknya kondisi emosi Ibu Siti ini lagi kurang stabil ini. Saya closing saja. Anda kali yang udah malu, langsung bikin kesimpulan, bilang aja aku udah malu gitu loh. Bilang aja gitu. Jadi saya lanjut dulu Bu. Dari tadi Ibu bicara terus nih, masa saya enggak dikasih kesempatan? Faktanya itu ya terserah saya dong. Seorang saya yang narasumber, saya mau bicara. Orang Anda bertanya aja, mau mengetes saya aja, Anda sendiri tidak tahu. Ngapain orang nggak tahu mengetes? Ngapain nggak tahu harus mengetes gitu? Saya mau tanya kenapa Anda mau ngetes sedangkan Anda sendiri tidak tahu? Jadi persepsi saya kan tadi awalnya 50-50 nih. Saya masih berhusnuzon. Bang James, ya, terserah mau 50 mau 10 juga nggak ngefek ini. Lafaz talbiyah tidak ditahu. Sebentar ya. Ini Ibu Fadila juga mau ikut bergabung. Ibu Fadila ini bukan hanya terputus. Ibu Fadila bisa masuk lagi? Ya, Ibu Fadila. Ya. Oh, siapa ini? Oh, James yang keluar ya. Oh. Ya. James keluar ini. Ya. Rupanya mungkin
Ya. Nggak bisa dikasih apa, nggak harus apa, jangan biarkan bertakya aja Pak, saya nggak itu soalnya. Ya, Karena ya, arahnya ya. mereka Artinya, udah beda. rupanya Bang James ini kehabisan peluru rupanya ini. Kehabisan peluru, kena peluru terus dari Ibu Aman. Iya, iya, iya. Oke, ya. Oke, kita ke Ibu Fadila ini. Ibu Fadila ini juga sangat paham bahasa Arab. Ini juga keturunan Habaib ini. Ibu Fadila, selamat malam. Shalom, shalom. Selamat malam. Salam. Selamat malam. Ya. Ya, enggak apa-apa. Kaifa hal, ukhti? Alhamdulillah thayyiban huslaning ukhti. Kois? La tadrab. Oke, ususawi ya ukhti. Khalas asa wal ususawi ya ukhti. Oh, Khalas majnun. inda asa. Les ana majnun les. Min wen ana majnuna? Huwa majnun. لا ثلاث كلام Ewa, هذا ewa. رجل هذا رجل مجنون لا تعرف كلام شاي gitu بس عارف كلام bla 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 ما تعرف كلام شاي. Ibu Siti Amana sama Ibu Fadila, sebentar. Apa perlu saya terjemahkan? Menggunakan bahasa surga Pak. Nah, Jadi kalau begini. saya terjemahkan pakai bahasa roh ini. Ya. Ya, shalom Pastor. Sudah lama nggak jumpa ya Pastor. Semoga sehat terus. Shalom. Diberkati Ya, terus. haleluya. Iya. Ya, begitu. Saya nanggapin Pak James tadi begini lucu. Jadi sebenarnya saya mau menjelaskan sedikit, bahasa Arab itu kan berbeda-beda dialek, berbeda-beda aksen. Jadi kalau saya karena terbiasa di pesantren, biasanya pakai bahasa Arab baku, bahasa Arab Al-Qur'an gitu loh, Pastor. Kalau Bu Amana, dia terbiasa pakai bahasa Arab Am namanya. Arab Am itu Arab yang umum, Arab pasaran, conversation-nya orang sana, gitu. Jadi kalau misalnya saya bicara dengan Bu Amana, masih Bu Amana masih bisa nyambung begitu, Pastor. Jadi ada beberapa hal yang misalnya bahasa Arabnya Bu Amana, mungkin tadi si James tadi mau cari buku, buka buku dulu. Mau pakai bahasa fushah namanya. Bahasa fushah itu kan bahasa yang baku. Jadi ngikutin grammar gitu loh, Pastor. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu beda. Makanya kadang-kadang saya nggak ngerti Bu Amana ngomong apa gitu, tapi oh maksudnya ke sini gitu, agak-agak paham kalau orang yang sudah terbiasa berbahasa Arab. Jadi cuman tadi takiyahnya luar biasa. Takiyahnya luar biasa. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga mungkin dengan cara begitu Tuhan akan menjamah beliau, mudah-mudahan kita doakan. Amin. Kita doakan aja, Bu. Kita doakan aja supaya Bang James bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, siapa tahu nanti beliau bisa bersaksi juga di channel ini, jadi supaya amin. Terbukti bahwa semua kesaksian ini tidak ada yang disetting, tidak ada yang dikarang, ya. Benar. Iya, benar, Pastor. Iya.